tulisan. Oke, sebelum saya bahas tentang materi kita selanjutnya, termasuk isi-isi UTS-nya ya, soalnya bagaimana. Untuk pengumpulan UTS-nya, diingat-ingat ya. Pertama, program itu kalian harus mencetak nama sama NIM dulu di awal program, biar membedakan program satu dengan program yang lainnya. Terus pengumpulannya jangan cuma screenshot ya. Yang di screenshot itu hanya output programnya aja. Jadi yang di screenshot itu hanya output programnya saja. Yang ini itu di copy ya dalam bentuk teks di PDF. Jadi di copy dalam bentuk teks di PDF, yang di screenshot itu output programnya aja. Kodenya itu dalam bentuk teks ya, biar mengoreksinya lebih mudah. Terus di program harus ada cetak nama sama NIM. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Baik, dipahami? Pak. Ya, kayak gitu ya. Kalau UTS-nya Ya, kalau tes. kalau UTS-nya nggak seperti itu nanti nilainya berkurang. Oke, nggak harus ada nama sama NIM sama kode programnya itu jangan di screenshot tapi di paste dalam bentuk teks di copy. Jadi seperti itu. Berarti ini kemarin materi tentang aritmatika penjumlahan perkalian harusnya sudah dipahami, bisa dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, termasuk nanti soal UTS-nya tentang ini. Pertama adalah percabangan nih, percabangan. Jadi di dalam program itu ada istilah namanya percabangan. Maksudnya bagaimana? Nanti program itu bercabang. Contoh yang pertama kalian bisa lihat di materi yang saya upload. Jadi yang nggak ngikut perkuliahan hari ini, silakan lihat nanti rekamannya ya. Karena pembahasannya tentang UTS ya. Kalau nggak ngikutin akan susah ngerjain UTS. UTS-nya nanti soalnya ada beberapa tipe ya, tiap orang nanti berbeda. Nggak satu soal. Contohnya saya pengen buat program untuk mengetahui kelulusan siswa gitu ya. Mengetahui kelulusan mahasiswa dari nilai. Nah, itu otomatis jadi programnya nanti bentuknya masukkan nilai Anda. Kalau nilainya di bawah 70, outputnya selamat Anda lulus. Kalau nilainya di atas 70, maaf Anda tidak lulus. Jadi program itu bisa melakukan percabangan dua kondisi, lulus atau tidak lulus. Nah, itu perintahnya seperti ini, menggunakan if sama else. Saya kasih contoh di Visual Studio Code. Kemudian saya buat file baru, contoh.py. Pertama, kita buat inputan ya. Kita buat variabel nilai, terus dia meminta inputan. Nah, karena dia nilai itu bisa koma, bisa enggak, kita bisa menggunakan float ya. Float input masukkan nilai. Nah, akhirnya program ini meminta user untuk memasukkan nilai. Jadi kalau ini saya jalankan, Python 3 contoh PY. Masukkan nilai 70 gitu ya. Udah selesai. Belum ada percabangannya, belum ada pengecekannya. Nah, kita bisa ngecek. Jadi program itu nanti mengecek. Kalau dia di bawah 70, dia outputnya adalah maaf Anda tidak lulus. Kalau di atas 70, selamat Anda lulus. Nah, itu bagaimana implementasinya? Nah, UTS-nya nanti seperti itu ya, pakai if else. Nah, kalau dua kondisi, kita menggunakan perintah if. If variabel nilai, kan nilai yang diinput itu masuk ke dalam variabel nilai, dicek. Jika nilai, jadi bacanya itu if itu jika nilai lebih kecil sama dengan 70, maka titik dua, enter deh. Di sini ada tab bawahnya. Cetak, print, maaf Anda tidak lulus.
Nah, jika tidak, else, jadi jika kondisinya cuma 2 itu jika tidak, else. Artinya jika tidak, selain kondisi lebih kecil 70, pasti nilainya di atas 70 ya. Jika nilainya di atas 70, ya, di jaket. Print, selamat Anda lulus gitu ya. Oke. Nah, ini kalau saya jalankan, masukkan nilai 80, outputnya selamat Anda lulus. Kalau saya masukkan nilai 50, maaf Anda tidak lulus. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Nah, contoh soal UTS. Contoh soalnya akan seperti ini. Ntar saya type screen dulu. Contoh soal ini aja. Sabar anjing. Nah, kalau Oh, ada yang ini. seperti ini, nah, kalau ada soal seperti ini, buatlah program Python untuk menghitung indeks massa tubuh seseorang berdasarkan berat dan tinggi. Kemudian berikan kategori IMT jika lebih kecil 18,5 kurus, antara 18,5249 gemuk, normal 25-29 gemuk, obesitas 30. Nah, kalau ada soal kayak gini bagaimana? Jadi program itu akan meminta masukan berat sama tinggi ya. Jadi nanti kita hitung IMT-nya, indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu ada rumusnya ya. Indeks massa tubuh itu rumusnya adalah, kalian bisa cari, ya, mudah caranya. Ini numpang wifi ya. Ini ya, rumus mencari indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, ini nanti nilai IMT-nya. Dan ini kategorinya, sangat kurus, kurus, normal, kelebihan, gemuk, sangat gemuk. Nah, kita bisa buat program untuk mengklasifikasikan. Tadi kan mengklasifikasikan lulus tidak lulus ya. Jadi kita bisa implementasikan program if else saja itu tadi untuk mengklasifikasikan apakah seseorang itu masuk kategori kurus, gemuk, atau obesitas dari indeks massa tubuhnya. Jika dia lebih kecil 18,5 itu kurus, normal 18,5 sampai 249. Gemuk 25 sampai 29. Di atas 30 itu obesitas. Yang diinputkan adalah berat sama tinggi. Jadi pertama kita buat inputan dulu berat sama tinggi otomatis. Jadi pertama berat sama dengan plot input masukkan berat badan. Terus tinggi kita pakai float karena itu ada pecahnya. Input masukkan tinggi badan. Nah, tinggi badannya itu dimasukkan ukurannya meter.
Kalau kuning ini pasti ada error, kurang upload. Nah, ini dulu. Berarti program ini nanti akan meminta masukan tinggi sama berat. Ya kan, masukan berat 70, masukan tinggi 1,6. Karena dia parameternya meter. Nah, kalau sudah punya variabel berat sama tinggi, ya kita tinggal hitung IMT-nya. Indeks massa tubuhnya adalah berat dibagi tinggi kali tinggi. Tinggi pangkat 2. Tinggi kali tinggi. Nah, kalau ini kita cetak print IMT, nanti akan muncul nilai IMT-nya. Kalau ini saya jalankan, nah masukan berat 70, masukan tinggi 1,8. Ya. IMT-nya adalah 21,6. Ya kan? 21,6. Nah, kalau sudah dapat nilai IMT-nya, ya kita tinggal masukkan if else. If else-nya. Karena itu kondisinya lebih dari 1, kita pakai yang sebelah kanan ini. Jadi kalau kondisinya percabangannya lebih dari 1, pakai if, terus elif, sampai yang terakhir else. Nah, ini kan pertama kondisinya kurus jika lebih kecil 18,5. Jadi kita tinggal masukkan if IMT lebih kecil 18,5, print sama dengan kurus. Nah, tinggal kita masuk ke kondisi kedua, elif IMT. Nah, ini ada dua kondisi kan? Ada dua parameter atau dua kondisi. Kalau seperti ini normal antara 18,5 sampai 24,9. Nah, gimana caranya diprogram? Di dalam program Python ada namanya operator logika. Operator logika itu AND sama OR. AND dan OR. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dan sama atau. Jadi ada kondisi 1 dan kondisi 2. Dengan kondisi 1 atau kondisi 2. Bedanya dan sama atau itu adalah jika harus dua-duanya benar, itu pakai dan. Tapi kalau kita salah satunya boleh salah, itu pakai atau. Contohnya bagaimana? Contoh syarat kelulusan. Syarat kelulusan adalah nilai lebih besar 70 dan kehadiran lebih besar 80. Nah, kalau dan di sini artinya apa? Artinya dua-duanya harus benar. Jadi untuk lulus nilai harus 2 di atas 70 dan kehadiran di atas 80. Ya kan? Kalau ini atau di peraturan pemerintah juga biasanya kayak gitu ya. Kalau atau itu boleh iya, boleh tidak. Nah, kalau nilainya 60 tapi kehadirannya 90, dia tetap lulus karena di sini atau. Jadi boleh salah satu. Salah satunya harus ada benernya, bukan dua-duanya salah ya. Bisa dipahami ya bedanya dan sama atau? Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau normal di sini artinya apa? Artinya 18,5 dan lebih kecil 18,5 dan lebih besar 18,5 dan lebih kecil 24,9. Kondisinya seperti itu. Diimplementasikan di programnya bagaimana? Jadi elif kurus, elif IMT lebih besar sama dengan 18,5, N lebih kecil sama dengan 24,9. Nah, ini masuk kategori normal ya. 18, 24,9. Terus kondisi selanjutnya, elif IMT lebih besar sama dengan 25, N lebih kecil sama dengan 29,5.
Ini masuk kategori print gemuk. Oke. Nah, yang terakhir, karena yang terakhir itu pasti di luar semua kondisi itu. Yang terakhir cuma else aja. Else print obesitas. Kalau merah ini artinya ada yang salah. Save. Biar kita ketahuan salahnya di mana, kita jalanin aja. Invalid syntax. Nah, ini kurang. IMT lebih kecil 18 N, ini harus kita sebutkan lagi ya, IMT-nya. IMT. Ini juga harus kita sebutkan lagi IMT. Variabelnya disebutkan lagi. Kalau pengen lebih mudah dibaca, kita bisa pakai buka kurung, tutup kurung. Ini juga boleh. Biar lebih mudah dibaca. Udah, jadi nanti soal UTS-nya kayak gini aja. Jadi percabangan. Nah, ini kalau kita jalankan, kita bisa mengklasifikasikan kondisi badan seseorang berdasarkan tinggi sama berat. Berat badan contohnya 80, masukkan tinggi badannya 1,5. Nah, dia masuk ke dalam obesitas. Kalau kita jalankan lagi, masukkan berat badan 40, tinggi badannya 1,5, dia masuk ke dalam kurus. Jadi tipe soalnya nanti akan seperti itu. Mungkin tapi dalam bentuk studi kasus lain. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya kasih bocoran soal yang kelas 23A2. Tapi nanti soalnya nggak saya pakai. Bocoran soal kelas 23A2. Karena soalnya saya lebih dari satu ya. Karena gampang sih buat soal. Contoh soal, ini saya share. Nah, contoh soalnya seperti ini. Studi kasus. Digital marketing campaign analysis suppose. Ini sebenarnya koma sih. You are analyze the performance of digital marketing campaign with a Python. Buatlah program Python untuk menganalisa konversasi rate based on the number of click and view. Berdasarkan jumlah klik dan view. Jadi buat program, write a program that prompt the user yang menampilkan user untuk input the number, memasukkan number, klik, dan number view. Jadi kalau tadi kan contohnya berat badan sama tinggi badan ya. Dari sini masukkan jumlah klik, masukkan jumlah view. Terus nanti dikalkulasi, dijumlahkan. Calculate the conversion with the ratio click of view multiplied by 100 based on the conversion rate display as message. If the conversion greater, if the conversion rate is greater than or lebih besar atau sama dengan 55%, display high conversion rate. Jadi jumlah klik sama jumlah view-nya. Terus dipresentasikan. Calculate the conversion rate which is by ratio. Jadi rasio klik sama view. Kliknya itu berapa persentase dari view-nya. Dihitung persennya. Cara ngitung persennya harusnya ini pelajaran mata kuliah matematika dasar ya. Nah, kalau kliknya itu di atas 5%, display dicetak high conversion rate. Kalau di antara 2% dan 5%, display moderate conversion rate. If the conversion rate less than 2%, display low conversion rate. Artinya low conversion rate. Bisa dipahami? Bisa dibuat kira-kira? Kan hampir sama ini tadi, sama indeks massa tubuh ya. Perbedaannya ini kalau indeks massa tubuh dihitung IMT-nya, tinggi berat badan sama tinggi, kalau ini dimasukkan jumlah klik, masukkan jumlah view. Nah, kliknya itu presentasenya berapa persen dari jumlah view-nya. Nanti tinggal diklasifikasikan di sini pakai if. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya tipe soalnya seperti ini dan tipenya macam-macam ya, berbeda tiap orang. Oke? Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Adelia, Desma, Davin, Diza. Nggak ada yang mau ditanyakan? Udah jelas? Insya Allah, Pak. Ya, silakan dipelajari dulu, dipraktekkan. Ya, penting praktek dulu ya. Nanti kalau udah praktek paham, kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan di grup. Ya, oke. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu. Karena hari Rabu tanggal merah ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Daripada mundur jauh hari, UTS-nya di hari Kamis saja ya. Hari Kamis ada free-nya jam berapa? Sore paling, Pak. Ya, mungkin sore ya. Setelah mata kuliah yang kedua selesai, langsung WA kasih tahu saya di ruangan berapa, nanti kita UTS. UTS-nya nanti teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti absen ambil soal, dikerjakan waktu pengerjaannya 2 hari ya, terus diupload di e-kampus. Jadi nanti ngambil soal aja di hari Kamis. Soalnya masing-masing beda-beda. Seperti itu ya. Pak, uploadnya dijadiin PDF yang di copy itunya, Pak. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Harus ada cetak nama sama kodenya itu di copy, di teks. Yang di screenshot hanya outputnya aja. Terus harus ada nama sama NIM di awal. Jadi di awal sini harus ada print nama masing-masing. Terus bawahnya print NIM masing-masing. Jadi kalau di screenshot nanti, nah di screenshot outputnya program, itu ada NIM sama nama masing-masing gitu ya. Baru nanti programnya. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Oke, ketemu lagi ya. Iya, ada yang ditanyakan? Ketemu nanti hari Kamis ya. Terima kasih yang sudah datang, yang belum datang, yang nggak datang, nanti diminta untuk lihat rekaman perkuliahannya aja, biar nggak ketinggalan. Oke, terima kasih. Saya stop.